Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Debat yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat akan segera tiba. Debat Cawapres hari Jumat tanggal 22 Desember. Masyarakat penasaran, apakah si anak muda Gibran mampu berdebat dengan dua politikus senior, yaitu Muhaimin dan Mahfud? Kenapa rakyat begitu underestimate Gibran? Apakah rakyat tahu bahwa dari tiga cawapres tersebut hanya Gibran yang pengusaha, apalagi pengusaha digital, dan juga pernah debat waktu pemilu wali kota Solo? Apa kejutan yang bakal terjadi? Apakah akan ada jurus-jurus yang sengaja dibuat oleh para politikus senior ini yang diarahkan hanya untuk Gibran? Inilah Hot Room, debat ekonomi Muhaimin, Gibran, dan Mahfud. Debat kedua pemilihan Presiden 2024 yang melibatkan 3 calon wakil presiden sangat dinantikan masyarakat. Mengambil tema ekonomi, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Masyarakat menantikan strategi apa yang akan dilakukan Cawapres dalam mengatasi masalah tersebut. Dalam debat kali ini, selain memaparkan visi misi, para kandidat juga diyakini akan mengeluarkan jurus terbaiknya dalam memberikan pertanyaan maupun sanggahan kepada lawannya. Tak ayal, ketegangan saling serang akan terasa dalam debat kedua kali ini. Apakah dalam debat kali ini, para cawapres mampu memberikan jawaban dari kebutuhan dasar yang dibutuhkan? Dan apakah debat kali ini akan memiliki dampak elektabilitas terhadap paslon, serta dapat meyakinkan pemilih yang masih bimbang untuk menentukan pilihannya? Seperti biasa, kesuksesan Hotman dalam berdebat tidak terlepas dari peranan white kopi, kopi luwak yang selalu mendampingi Hotman sehingga lawan-lawan Hotman selalu rontok dalam berdebat. Kopi luwak, white kopi, kopi terbaik sekarang ini di Indonesia. Pertanyaan pertama ditujukan kepada nomor 1, ya, Bapak Jazilul Fawahid, asisten pelatih Timnas Amin. Siap. Apa rencana nanti, pertanyaan-pertanyaan jurus apa yang akan diterapkan dalam debat nanti? Apakah pelurunya khusus ditujukan lawan Gibran? Jadi begini, pasangan Amin ini menyebut dirinya pasangan Dwi Tunggal. Dwi Tunggal. Ya, Anies Muhaimin kita singkat Amin. Ya. Nah, pada sesi debat yang lalu soal politik dan hukum, itu Pak Anies, dan tidak kalah pentingnya hari ini soal ekonomi. Ekonomi. Kalau politik ibarat jantung, ekonomi ini darahnya. Ya. Biasanya di negara-negara maju justru yang menyampaikan visi soal ekonomi itu capres. Jadi artinya apa? Ekonomi ini memang berat, topik yang berat. Jadi apa? Nah, oleh sebab itu Pak Muhaimin tentu ya harus belajar lebih banyak lagi terkait dengan apakah itu ekonomi kerakyatan, perpajakan, infrastruktur. Yang spesifik ada nggak? Yang jelas begini, Pak Muhaimin ini sejak usia 32 tahun itu sudah menjadi wakil ketua DPR bidang Korindakbang. Umur 43 tahun menjadi Menaker Trans. Saya yakin itu semua punya kaitan dengan ekonomi. Namun kan ekonomi kekinian, update terhadap perkembangan, itu pasti harus Pak Muhaimin pelajari, apalagi posisinya ini adalah visi perubahan. Ada nggak pertanyaan khusus
yang ditujukan untuk menjatuhkan Gibran? Untuk apa menjatuhkan? Kan ini kan debat, memang tujuannya saling menjatuhkan. Walaupun lebih berbudaya gitu loh. Begini, nggak ada untungnya juga menjatuhkan karena publik sudah tahu. Ya. Kira-kira saat inilah Mas Gibran ikut debat. Oke. Secara resmi kalau Pak Muhaimin kan ikut debat di televisi, di kampus. Makanya orang menunggu sebenarnya debat cawapres ini menjadi lebih hot, lebih ditunggu-tunggu, ya. Karena di situ ada anak presiden. Benar. Yang konstitusi dirubah untuk memberikan jalannya, publik akan melihat seberapa cerdas. Nah sementara ini urusannya kaitannya dengan ekonomi. Sebab apa? Ini kan keberlanjutan. Nah keberlanjutan ini kita lihat dari pertumbuhan ekonomi dalam 9 tahun ini nggak sampai targetnya. Itu yang mau dilanjutkan. Nah tentu ini yang akan menjadi pertanyaan publik juga soal keberlanjutan. Nah menurut saya tidak mudah meskipun katakanlah Mas Gibran ini pengusaha gitu ya. Punya banyak sektor usaha, martabak lah, apalah macam-macam. Tetapi ngurusin perusahaan dan ngurusin negara suatu yang berbeda. Oke. Nggak sama itu. Terima kasih. Pak Edi Suparno, apa persiapan? Satu pertanyaan khusus untuk tim ses nomor 2 nih. Selama ini Gibran itu seolah-olah dibuat underdog. Itu sengaja enggak seolah-olah tidak mampu. Tapi nanti pada waktunya baru cos gitu loh. Emang sengaja nggak pura-pura underestimate, tapi pada waktunya diledakkan ternyata mampu. Saya kira tidak perlu kita sengaja atau tidak sengaja, persepsi masyarakat mungkin dari awal sudah demikian. Ya, persepsi benar. Bahwa Mas Gibran paling muda, rekam jejaknya mungkin tidak sepanjang para cawapres yang lainnya, ya. Tetapi bukan berarti bahwa Mas Gibran itu tidak bisa belajar dan belajar cepat. Ya. Saya kira kecerdasannya di atas rata-rata. Ya. Ketika kita berbicara tentang hal-hal menyangkut ekonomi, investasi, keuangan, perpajakan, APBN dan lain-lain, begitu cepat beliau menangkap. Dan ternyata dia dari 2 universitas ya. Betul. Dari Singapura dan Australia. Dan satu kampus sama saya dari Sydney, UTS, University of Technology. Ya. Jadi pemahamannya juga sangat cepat untuk mendalami hal tersebut. Dan akan difokuskan pada hal-hal yang langsung menyentuh isu-isu kerakyatan seperti misalnya lapangan kerja, investasi, sebentar, kita lihat dulu nih. Kan selama ini kan seolah-olah Gibran ini underdog. Coba lihat dulu, mampu nggak dia berdebat? Coba lihat dulu waktu debat Wali Kota Solo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Solo saat ini memiliki 2 tantangan besar yang harus kita hadapi. Tantangan pertama adalah masalah COVID. Masalah COVID ini dampaknya bukan hanya ke kesehatan, tapi juga ke ekonomi. Tantangan kedua, yaitu adalah keberlangsungan kota Solo sebagai kota budaya yang modern. Seperti kota-kota lain. Ini pertama kali saya lihat Gibran berdebat ternyata mampu, mirip bapaknya lagi. Jadi kenapa selama ini seolah-olah dibikin underdog, seolah-olah tidak mampu? Itu strategi atau apa sih? Bukan. Ya Mas Gibran kan sekarang ini fokus untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Terutama belusukan, bertemu dengan anak-anak muda, milenial. Kemudian mengetahui dan bercakap tentang isu-isu yang memang sangat dekat. Nanti debat akan meledak seperti itu atau lebih hebat? Saya kira nanti akan ada kejutan-kejutan. Sudah dipersiapkan? Ya, ada kejutan dan kita sekarang ditempatkan sebagai underdog. Justru upside-nya itu jauh lebih besar. Dan itu kami akan tunjukkan pada masyarakat. Oke, sekarang nomor 3. Apa persiapan dari cawapres nomor 3? Ya, ini jadi menarik nih. Tadi Gus Muhaimin akan belajar tentang ekonomi. Gibran akan belajar cepat. Sementara kalau Pak Mahfud akan mengimplementasikan berdasarkan pengalaman beliau yang sudah sangat panjang. Pertama sebagai anggota DPR, kemudian sebagai menteri pada eranya Gus Dur, menteri pertahanan, pernah menjadi menteri ad interim, menteri dalam negeri ad interim, menteri PAN, kemudian menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Secara khusus ada nggak strategi? Pertanyaan apa yang akan diajukan? Pertanyaan yang atau program apa yang akan ditonjolkan? Kalau programnya tentu kita tidak akan lari dari visi yang diusung oleh pasangan kita, yaitu menuju Indonesia unggul,
Jadi bukan sekedar tumbuh, tetapi unggul. Unggul ini adalah tumbuh yang lebih cepat dibandingkan dengan negara lain. Apakah Pak Mahfud menganggap Gibran bukan lawan tanding? Ini pertanyaan yang sulit ya. Kalau ngomong lawan tanding jelas lawannya sebagai calon sama-sama. Tapi apakah dianggap underestimate? Kita tidak pernah mengunderestimate seseorang, tetapi masyarakat nanti bisa membandingkan antara seorang guru besar, profesor, mantan menteri, mantan anggota DPR, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, dengan seorang wali kota yang punya masa jabatan baru 2 tahun. Jadi Anda mengatakan terlalu hebat Mahfud dibanding Gibran? Nanti masyarakat yang akan menilai, di dalam debat pasti akan kelihatan. Ada secara khusus nggak? Belum dijawab. Secara khusus yang mau dicanangkan apa kira-kira? Tentu. Melihat yang sekarang kelemahan apa yang dia mau tonjolkan yang harus dirombak apa? Kita tidak akan menyerang pada sisi kelemahannya, tapi kita menonjolkan kita punya program, yaitu ekonomi yang berdikari. Kemudian mengenai ekonomi syariah. Mengenai produk halal, Indonesia akan menjadi pusat produk halal dunia. Ini peluangnya besar sekali karena the biggest Muslim population in the world. Ini peluang yang belum selama ini dikembangkan secara optimal oleh pemerintahan saat ini. Bisnis halal ya? Yes. Oke, Muhammad Faisal, apa komentarnya terhadap yang 3 tadi? 1 disebutkan apa tadi? Gampang belajar, ini sudah pengalaman, ini lebih pengalaman. Ya memang menarik Bang Hotman karena ini tentang ekonomi, tapi saya sepakat tadi. Ini tentang ekonomi tapi yang membahas biasanya kan capres. Ini sekarang cawapres gitu. Cawapres. Nah jadi menariknya itu karena ini cawapres dan temanya adalah ekonomi ya. Saya setuju kalau memang dianggap ini salah satu topik yang paling menantang ya. Dan bukan hanya menantang sebetulnya karena cakupannya kan yang debat kedua ini bukan cuma ekonomi per se. Ya jadi dari ekonomi digital, ekonomi kerakyatan sampai ke infrastruktur dan lain-lain. Gitu. Jadi tantangannya untuk yang jangankan yang baru yang sudah berpengalaman saja itu ya belum tentu bisa menguasai semudah itu gitu ya. Tapi tidak berarti juga bahwa misalkan yang muda itu lantas kemudian tidak bisa berdebat ya. Jadi Anda melihat kira-kira dari 3 cawapres ini yang bakal pemenang siapa? Ini memenangkan debat ini susah dinilainya karena menang debat sama menang, saya lebih penting sebetulnya adalah nanti bagaimana implementasinya. Karena kalau cuma debat, janji itu udah dari pemilu ke pemilu udah tahu lah. Tahan dulu sebentar, sudah diminta saya untuk istirahat. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Tolong Bapak Faisal dijawab secara konkret. Ini debat cawapres yang sangat luas cakupannya tentang ekonomi. Dari mulai ekonomi, infrastruktur, APBD, APBN, pajak, belum lagi apa itu ekonomi digital. Menurut Bapak dari 3 calon ini kira-kira yang bakal pemenang siapa? Kalau pendek kata, ini memang yang nomor 2 seolah-olah dekat ya dari untuk bisa menang gitu. Seolah-olah lebih menguasai. Iya. Tapi belum tentu juga. Kenapa? Karena ini background misalkan bisnis, ekonomi digital dengan ekonomi dalam konteks yang lebih luas kebijakan itu berbeda. Begitu. Jadi satunya mikro, satunya makro itu berbeda gitu ya. Jadi satu knowledge memang ya. Yang kedua juga experience. Jadi jangan lupa juga kalau experience ini juga kan kita masalah policy ya. Policy itu hukum, politik itu ada hubungannya juga dengan ekonomi. Ya, jadi experience to matters ya menurut saya. Caimin belum pernah pengusaha. Mahfud nggak pernah pengusaha. Politisi iya, pengalaman kerjaan birokrat tapi iya. itu ada kaitannya sama ekonomi. Tapi hanya Gibran yang pengusaha sekarang startup ya. Betul. Startup dan juga walaupun pernah jadi pengusaha martabak. Betul. Nah itu yang saya katakan. Tapi bisnis sama ekonomi pengambil kebijakan itu berbeda. Banyak aspek yang tidak dikonsider sebagai seorang bisnismen gitu. Jadi tidak bisa betul-betul bisa disamakan. Jadi Anda melihat walaupun ada topik ini sepertinya lebih menguntungkan Gibran karena dia lebih pengalaman bidang itu. Ya semestinya kalau Gibran bisa mengambil keuntungan dari kesempatan ini. Oke, Pak Ahmad Nur Hidayat.
melihat topik ini yang katanya nggak biasa masalah polisi ekonomi ditanyakan kepada cawapres. Apalagi diarahkan ke ekonomi digital. Ada apa di belakang desainnya ini? Jadi ini yang sebetulnya pertanyaan ini bisa kita sampaikan ke KPU. Ya. Jadi KPU saat memilih tema, kemudian memutuskan yang terlibat adalah calon wakil presidennya, ini sebetulnya agak tidak mismatch, gitu, agak menyalahi gitu ya. Yaitu? Kenapa? Karena ini isu ekonomi, isu yang sedang dirasakan oleh publik. Kita mengalami penurunan daya beli. Kita merasakan harga-harga mahal. Ini isu yang krusial, tapi kok diserahkan ke wakil presiden? Ini kan seharusnya isu ini kan dijawab oleh sang leader nomor 1. Apa motivasinya kok masalah ekonomi ke wapres? Saya nggak bisa menjawab karena itu kewenangan sebagai ahli, sebagai KPU ya. Meskipun ada orang yang mengatakan, ada orang bukan ada orang mungkin menduga orang menganalisa ini tema ini disiapkan untuk kandidat nomor 2 karena berpasangan kan. Disengaja topik ini disiapkan untuk kandidat nomor 2 karena menyebut begitu. Nomor 2 lebih menguasai. Meskipun saya tidak percaya karena tidak percaya. Ini kan institusi. Kita tanya dulu nomor 1. Anda melihat topik ini, Anda pesimis nggak Amin yang menang malah Gibran yang menang? Kalau yang menang saya yakin tetap Pak Muhaimin, tapi yang ditunggu-tunggu Pak Gibran, gitu. Jadi beda itu, beda karena apa? Tadi kan menyampaikan kecurigaan, jangan-jangan tema ini memang disiapkan untuk cawapres tertentu, gitu kan? Tapi kan itu sifatnya dugaan. Tapi kita lihat besok, jangan underestimate karena memang apapun seperti disampaikan tadi. Pas Gibran kan punya background juga. Benar, bukan punya. Satu-satunya dia punya background bidang ekonomi dibanding dua cawapres. Tapi kalau kita lihat lebih jauh itu gagal semua. Sukses nggak ada sukses loh. Iya kan artinya meskipun pengusaha startup katakan begitu, kita bisa telisik. Investasinya berapa, untungnya di mana, seperti apa. Saya pikir ini pembocoran debat. Taruh, Pak Effendi ke sana dulu. Coba. Ini pembocoran debat, dua-duanya membocorkan debat ini. Jadi baik pasangan nomor 1 sama nomor 3, ini pasangan nomor 2 sudah bisa nonton, sudah mulai nyatat-nyatat. Oh begitu? Iya, ini dia kasih tahu tadi, Anda bisnis tapi gagal, dicatat. Ini nanti ada kemungkinan keluar. Siapkan jawaban gitu ya? Iya, acara ini berupa pembocoran debat. Tadi ekonomi syariah, gitu-gitu kan. Kan di daftar kita tuh nggak ada ya. Oh ternyata Prof. Mahfud mau ke ekonomi syariah gitu ya. Dicatat itu gitu. Itu bisa juga benar, bisa juga pengelabuan gitu ya. Analisa Anda pribadi dari 3 cawapres ini, kira-kira siapa yang lebih siap, terutama membahas ekonomi, apalagi ekonomi digital? Supaya agak enak, saya mau mengatakan harusnya KPU undi, ya kan? Jadi pas presiden topiknya apa, lalu Pak Wakil Presiden topiknya apa, diundi. Tapi kan itu udah berlalu lah. Sekarang yang kedua, jawab pertanyaan. Iya, yang kedua sebetulnya kita mau bilang bahwa kalau ini menguntungkan Gibran, tentu saja karena punya latar belakang itu. Tapi kalau kita lihat, nah ini menarik ada teman-teman di DPR di sini. Kalau melihat draft rancangan undang-undang daerah khususan Jakarta, Wakil Presiden loh yang akan memegang kawasan Jabodetabek Punjur. Benar. Nah itu Jakarta berarti memang dia disiapkan untuk itu. Siapapun yang jadi maksud saya. Kalau undang-undangnya disetujui. Kalau undang-undang disetujui. Enggak, tapi kan sudah selesai dari inisiatif DPR. Itu juga lucu. Di DPR sendiri debat juga nggak selesai. Jadi menurut Anda dari 3 cawapres ini apa yang akan ditonjolkan nanti untuk menaikkan dia punya pamor dalam bidang ekonomi? Yang pertama saya setuju tadi bahwa apakah itu dibikin atau berdasarkan kesalahan-kesalahan manusiawi, Gibran sedang ditunggu-tunggu dan berbuat sedikit saja sudah dianggap melebihi ekspektasi, betul kan? Ya, karena selama ini dianggap wah ini suka salah sebut. Tadi waktu debat wali kota Solo ternyata dia melebihi bapaknya malah. Malah sebetulnya di situ ada warna suara meninggi loh kalau kita pelajari waktu dia berhadapan dengan. Makanya tadi sengaja mereka simpan tadi. Itu katanya itu strategi. Jadi besok ada kemungkinan Gibran. Sekarang ini hanya dibikin gimmick-gimmick tapi nanti baru keluar aslinya. Oh ya kalau konsultan Asia begitu. Konsultan Asia itu biasanya kalau betul agak lemah kandidatnya dibikin seakan-akan kelihatannya memang ya posisinya bawah dengan harapan kan namanya teori menata ekspektasi gitu ya. Menata ekspektasi. Iya, manajemen ekspektasi gitu. Jadi nanti kita akan lihat sedikit saja luar biasa. Oh, hebat. Ternyata dia hebat. Gitu. Kalau dilihat dari debat tadi yang tingkat wali kota itu kan kita lihat secara verbal bagus sekali. Benar. Tapi kalau kita melihat yang terakhir ini asam folat bilang asam sulfat ini
Ini sebetulnya agak sedikit kita melihat ini sepertinya sengaja atau tidak dibuat satu. Memang sengaja dibuat dia merendah supaya Bapak jawab itu. Ini dari nomor 2 nih. Coba sengaja nggak dibikin asam sulfat bukan asam goreng. Sekarang istilahnya Samsul. Kenapa itu? Sementara tadi bagus banget. Daripada kita semua berasumsi di sini, kita lihat besok debatnya itu Mas Gibran tidak hanya bicara mengenai konsep tetapi sudah ketatanan teknis. Nah, inilah yang akan kemudian membuat kejutan yang menurut kami akan teknis apa ini? Teknis mengenai perpajakan apa? Rasio perpajakan bagaimana cara meningkatkannya, investasi apa investasi yang paling penting. Amin udah khawatir nih sekarang begitu. Masalah keuangan, kita tidak bicara masalah keuangan inklusif saja, tetapi juga masalah pinjol, masalah judi online, masalah rentenir, itu isu-isu yang dekat dengan masyarakat. Itu akan dibicarakan secara detail dan jelas oleh Mas Gibran. Fasih akan dilafazkannya oleh Mas Gibran. Oh begitu. Ya. Waduh. Tapi kalau ini bocoran ya. Ini bocoran. Tapi menarik bahwa dalam debat besok kan ada 2 Yang satu adalah monolog ya. Yang monolog yang bisa disiapkan. Ya. Tetapi jangan nuduh begitu dong Gibran disiapkan. Kamu gimana sih nomor 3 ini? Yang monolog bukan. Narasinya kan bisa disiapkan yang monolog. Tetapi yang dialog kan tidak bisa. Tergantung dari bagaimana besok Cak Imin akan. Jadi akan kelihatan pada saat dialog. Dialog ya. Oh begitu. Dan versi monolog kan hanya bagian depan saja, sisanya adalah dialog. Dialog kan tidak bisa dipersiapkan. 70% dari dialog adalah dari interaksi antar kandidat. Jadi Anda merasa bahwa ngetes Gibran itu pada saat dialog? Pada saat dialog. Oke, saya pikir begitu, Pak. Kalau soal Mas Gibran ini jangankan soal dialog. Maju cawapres semua orang se-Indonesia terkejut. Jadi nggak usah lagi ditambah-tambah soal debat. Iya kan? Semua terkejut. Bahkan ada yang menangis itu saking terkejutnya. Kenapa menangis? Senang atau sedih? Ya sedih. Kenapa konstitusi dirubah kan ketika itu. Nah di debat besok pasti juga banyak menunggu kejutan. Akan ada pertanyaan nggak ke arah lu lahir gara-gara konstitusi dirubah? Bakal nanya nggak? Siap-siap itu nanti. Ya, jawabannya udah siap kan ya? Masih ada ke sana. Seperti gaya Anies. Bagaimana perasaan Anda pada saat ada pelanggaran kode etik dalam putusan MK? Siap-siap ya? Oke, kita istirahat dulu. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Berhubung debat hari Jumat akan tegang, saya sarankan kepada semua keluarga agar menyiapkan white coffee, kopi luwak di sampingnya. Karena inilah salah satu yang membuat saraf kita tetap terkontrol dan sangat nikmat. Kopi luwak, white coffee. Oke, Pak Effendi Ghazali, bakal ada nggak kehebohan hari Jumat ini? Mungkin nggak nanti Pak Mahfud maupun Pak Caimin mengajukan disclaimer. Dia mengatakan, kami ini kan cawapres, kenapa topiknya tentang ekonomi? Apakah mentang-mentang Gibran lebih menguasai ekonomi? Kira-kira dugaan Anda apa? Debat itu mata kuliah dipelajari di Departemen Ilmu Komunikasi dan lain-lain, dan itu salah satu teknik dari 7 teknik utama. Disclaimer namanya. Bisa saja Prof Mahfud atau Caimin ya atau Gibran juga mau memakai dengan mengatakan di menit pertama 60 second mungkin mengatakan bahwa kami ini para wakil presiden tapi mendapat topik ini walaupun harusnya topik ini untuk presiden. Bisa saja dengan mengatakan mungkin bagi presiden atau ini harusnya diundi, tapi karena kami misalnya kalau Prof Mahfud latar belakang kami hukum, ya kami akan menghadapi ini dengan sebaik-baiknya, walaupun tentu saja masalah ekonomi itu tetap terkait kan dengan hukum di sana sini. Hukum, ya. Politik juga kuat, ya. Caimin lebih politik ya, lebih politik. Jadi Gibran lebih condong ke ekonominya. Iya, sementara ini begitu ya. Jadi Anda melihat topik ini sangat mendukung Gibran. Kalau bicara sebagai kebetulan, iya, karena kebetulan kan, Bang.
Saya nggak tahu kebetulan. Tapi saya kira saya nggak setuju. Gimana? Kebetulan ya? Ini kebetulan atau Caimin ini kan bisa mengeksploitasi isu kerakyatan. Karena kita tahu Caimin adalah ketua partai dan kemudian partainya kuat di Jawa Timur, pedesaan, santri. Ini bisa mengambil isu kerakyatan sekaligus ekonomi syariah. Nah sebetulnya Pak Mahfud juga kan karena background hukumnya, beliau apalagi pernah ingat kita kasus pajak. Yang ada kasus pajak itu kan yang ada bagian investasi dan pajak. Nah itu bisa diperkuat oleh Pak Mahfud dalam arti reformasi pajak. Jadi meskipun tadi misalkan Pak Gibran tadi akan kuat di ekonomi dan digital, ya saya kira Caimin dan Pak Mahfud juga punya kesempatan. Tapi kan nanti ada lagi pertanyaan yang lebih spesifik. Kalau pertanyaannya ternyata jauh lebih dari ekonomi kerakyatan, tapi maksud Bang Hotman ini disclaimer itu akan membantu pemirsa kan untuk memahami bahwa posisinya kan saya ini ahli hukum atau saya ini punya pengalaman di politik. Hari ini harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan soal ekonomi begitu. Jadi kalau saya kurang-kurang dikit agak maklum lah, tapi begitu kan. Nah, itu tekniknya, teknik nomor 3. Iya, maklum banget ya. Iya kan, untuk ngasih tahu ada kurang-kurang sedikit. Tapi justru ketika disclaimer itu disampaikan, nah ini jadi teknik nomor 7. Dan dia mampu. Wow, orang bilang dia tadi menyatakan bukan bidang dia, sama seperti Gibran yang dianggap memasuki arena dengan harapan yang rendah, ternyata sama. Disclaimer tapi tinggi harapan. Tiga ahli ini sudah mengatakan topik hari Jumat ini lebih cocok karena lebih dikuasai oleh Gibran. Apakah memang ini didesain khusus untuk menguntungkan Gibran? Ini nomor 2 gimana? Tentu tim pemenang nomor 2. Tentu tidak. Karena pemilihan topik, format untuk debat ini kan disepakati bersama-sama. Tapi kenapa kepada cawapres? Ini kan porsinya presiden. Nah itu kan disepakati. KPU beserta perwakilan dari 3 paslon itu membahasnya format dan tema debat. Jadi merupakan kesepakatan, bukan merupakan suatu kebetulan, apalagi kebetulan dalam tanda petik. Benar. Jadi Pak Haris bukan dikerjain. Enggak. Saya melihatnya Anda mengerjain calon Anda berarti. Enggak. Saya melihatnya begini bahwa latar belakang Gibran sebagai pengusaha, ya berapa lama sih latar belakang itu? Itu yang pertama. Yang kedua, ekonomi yang dibahas ini adalah ekonomi pada tataran makro. Bukan ekonomi pada tataran mikro. Dia dua universitas luar negeri loh Pak. Ya, sementara kalau memang topiknya berbeda, ini adalah makroekonomik. Bagaimana tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana tentang pemerataan ekonomi, pemerataan kekayaan tidak terkonsentrasi pada satu pihak. Tapi kan cawapres Anda Pak Mahfud bidang hukum. Loh, paling tidak sebagai seorang mantan anggota DPR RI, Prof. Mahfud tahu kebijakan-kebijakan ekonomi. Jadi tidak gentar gitu ya? Iya. Gimana Pak Caimin? Gentar nggak? Oh ya enggak dong. Tentu tidak gentar. Tapi gini, memang seperti disampaikan tadi, tiap-tiap orang kan punya track record. Dan track record itulah yang menjadi gagasan, bukan hasil hafalan. Tapi hasil dari istilah refleksi dari setiap perjalanannya, dan itu Caimin punya. Pernah Menteri Tenaga Kerja, ngurusi TKI, apalagi soal santri. Tapi ini kan khusus ekonomi digital terutama, diarahkan ke digital lagi. Siapa? Kan ini topiknya salah satu ekonomi digital. Salah satunya. Kerakyatan, ini Pak, infrastruktur, ada kalau soal banyak ilmu ekonomi, menurut saya tiga-tiganya sebenarnya backgroundnya nggak punya ilmu ekonomi. Tapi kalau Mas Gibran ini yang lebih lekat ini bukan soal Australia, Singapura kan, tapi anak presiden. Kaitannya itu lebih lama. Nah, orang melihatnya di situ. Orang nggak akan melihat backgroundnya karena pengalamannya juga pendek. Artinya nanti kalau di debat itu pun orang akan mengecek apakah pikirannya itu berdasarkan hafalan atau berdasarkan refleksi dan pengalaman. Itu. Apalagi soal-soal ekonomi makro, kan ekonomi makro nggak pernah terjun. Saya sampaikan tadi bahwa ngurus perusahaan. Agar kena sasaran ekonomi apa yang akan didebat nanti? Ekonomi arah kemana? Ya tentu saya nggak akan sebutkan. Tapi yang jelas Pak Hotman, kalau kita sebut ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan, karena ini keberlanjutan ya, 7% rata-rata, kan nggak sampai. Apa yang mau dilanjutkan? Pertanyaannya kan itu nanti. Emang bisa melanjutkan?
Nah, itu yang saya sebut bahwa tidak mudah kita membahas soal ekonomi karena memang dia sebenarnya multi ya, mengenai semuanya, lapangan kerja, harga murah, sandang, pangan, fiskal, pajak. Jadi bukan hanya sekedar kalau gitu buat saya tanya dulu aplikasi Pak Ahmad digital. Hidayat. Siap Bang. Ekonomi seperti apa nanti akan ditonjolkan oleh 3 cawapres ini? Terutama kalau ada pertanyaan, Saudara cawapres, apakah Anda setuju TikTok dihentikan? Atau dibuka kembali? Kira-kira jawaban mana yang menarik, yang memikat hati rakyat? Sebelum jawab itu, Bang, sebetulnya isu ekonomi ini tidak hanya di debat yang kedua. Kalau saya lihat isu ekonomi ini tersebar juga di debat mengenai yang keempat, yaitu ada sumber daya alam, ada agraria, ada masyarakat adat, dan juga debat yang kelima, ada ketenaga kerjaan. Ya, ini sebetulnya menunjukkan isu ekonomi itu isu yang selalu ada, kecuali mungkin debat yang ketiga karena kaitannya geopolitik dan pertahanan keamanan. Yang kedua yang saya sampaikan sebagai ekonom, saya nggak terlalu akan happy besok. Kenapa? Karena ini bukan ahlinya yang bicara. Tetapi saya akan menguji calon mana yang punya konsep kesatuan antara presiden dan wakil presiden. Karena ini kan sebetulnya bicaranya bukan programnya wakil presiden, tapi ini program pasangan calon. Nah tentunya kita akan mendengar misalkan kandidat nomor 2 punya program makan siang dan minum susu gratis. Pertanyaan kita sebagai ekonom, uangnya dari mana? Nah kita ingin dengar di situ. Jadi saya berharap pertanyaan tadi TikTok itu enggak. Nah itu coba. Itu sebetulnya pertanyaan gimmick untuk memancing pemilih milenial. Tetapi yang diperlukan publik hari ini adalah bagaimana solusi para pasangan calon ini mengenai harga-harga yang naik, mengenai pendapatan mereka yang turun, mengenai pertumbuhan ekonomi yang tidak meningkat akhir-akhir ini. Nah, di situ tapi bedanya antara kita akademisi, ilmuwan dengan teman-teman itu. Teman-teman itu pasti sudah punya ya, Pak Edi. Itu ceruk pasar mana yang belum mereka raih. Jadi kalau ceruk pasar itu membutuhkan pertanyaan TikTok, dia pertanyaannya TikTok gitu. Akan mendukung. Iya, karena dia lihat, oh di ceruk itu nih, kita masih harus memperoleh pemilih bimbang itu untuk masuk ke kita gitu. Jadi saya rasa itu besok akan sangat tergantung pada, kan tersebar di semua debat. Bahkan di pertama juga masuk kan soal ekonomi. HAM juga punya ekosok right misalnya gitu. Jadi saya rasa besok akan sangat tergantung pada 3 hal. Hafalan dia juga lah pasti. Pasti. Hafalan dan contekan. Hafalan, contekan, apa yang ditulis di meja semua keluar itu ya. Sama malah jauh lebih penting tidur siang sebetulnya. Betul nggak? Begitu sampai di situ lagi keadaannya nggak fit, lupa semua hafalan. Ya kan? Lalu yang kedua retorik. Kadang-kadang debat itu nggak terlalu penting tuh isinya ya, begitu dia bisa dalam tanda petik menyerang atau contrasting, membandingkan ya. Seperti Pak Prabowo lah misalnya, kan Anies sudah menjelaskan begitu panjang dan lebar. Pak Prabowo cuma bilang gini, pemerintah kok nyalahin angin, coba bayangkan. Padahal itu penjelasan yang lain komplit kan, cuma ditambah dengan angin dan hujan gitu. Nah sisi retoriknya ngambil yang itu, pemerintah kok nyalahin angin sama hujan. Padahal tuh jawaban Anies itu komplit, jadi sangat tergantung pada topik apa yang diangkat juga oleh panelis. Saya rasa kalau panelis agak normatif ya. Nah kemudian kejelian dari mereka, yang paling penting itu adalah kalau bisa pertanyaannya itu tidak diduga oleh kandidat. Nah, itu karena itu akan melahirkan setengah menit bengong gitu. Iya kan begitu dapat pertanyaan, ini enggak, tadi latihan nggak ada ini. Semua coach nggak ngasih gitu. Itu sebetulnya di pikiran kita ada setengah menit bengong, keluarlah kalimat-kalimat strategis. Kalau Pak Prabowo kemarin menjawabnya dengan gaya lambat. Kalimatnya itu terlihat lambat sambil berpikir. Kalau yang lain ada yang mengatakan ini adalah pertanyaan yang penting bagi bangsa dan negara kita. Karena sisi ekonomi itu tidak bisa kita biarkan tanpa ada pendekatan hukum. Sebetulnya dia mikir ini sebetulnya jawabannya apa. Bapak Faisal setuju. Jadi makanya ekonomi seperti apa kira-kira yang akan ditanyakan kepada 3 cawapres ini? Ya, masing-masing panelis pasti mereka punya ada satu isu yang ingin mereka tembak gitu ya. Pasti ya. Yaitu kira-kira apa? Ada nggak isu yang mau ditembak apa arahnya? Oh banyak sekali. Kalau pertama yang disebutkan ekonomi kerakyatan, pasti ada menanyakan tentang UMKM. Pasti kalau kita bicara hilirisasi, pasti strategi tentang industri. Kalau ditanya apa TikTok merugikan UMKM, kira-kira jawabannya memikat hati rakyat apa? Wah. Kalau memikat hati rakyat ini tergantung rakyat yang mana. Jadi karena ini kan masalah TikTok ini kan juga ada plus minusnya. Ya jadi kalau yang pro misalkan untuk dibebaskan aja lah ini supaya TikTok juga bagus kok. Nah ini itu memikat buat yang kalangan yang sebelah sini. Tapi kalau yang berpandangan bahwa misalkan
TikTok ini justru dia memakan pangsa UMKM dalam negeri. Nah ini justru nggak setuju gitu ya. Jadi ini kan tetap harus ada pro kontranya gitu kalau soal itu. Tapi ini betul tadi yang disampaikan Bang Effendi bahwa justru kalau pertanyaan yang tidak terduga itu yang membuktikan kedalaman daripada masing-masing cawapres dalam dan kesiapan nalarnya begitu. Betul. Jadi bukan sekedar hafalan. Kalau hafalan saya rasa bukan cuma Gibran, tapi juga pasti ada hafalan 01, 03 juga begitu. Disitulah ketahuan kalau saya itu punya skill yang sangat tinggi, out of the box thinking. Jadi pertanyaan tak terduga bisa dijawab secara refleks. Oke, kita istirahat lagi, ketemu sesudah yang berikut ini dari ahli out of the box thinking. Dipersembahkan oleh hari-hariku bersama. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini saya akan bertanya kepada masing-masing tim pemenangan Cawapres. Apa yang membuat Anda yakin bahwa Caimin akan bisa memenangkan debat? Ya, pertama... Tolong jawab singkat nanti. Ya, Caimin saya sampaikan tadi memiliki rekam jejak yang sudah panjang di bidang kepemimpinan, termasuk juga hal-hal yang kaitannya... Tapi tidak background ekonomi. Ya tentu ini background keilmuan, tetapi kalau terkait dengan jabatan Indakbang, koordinator industri pembangunan dan keuangan, saya pikir itu ekonomi. Nah yang kedua, Caimin memang selama ini kan dikenal politisi yang cerdas, politisi yang santun dan lucu orangnya kan gitu. Nah saya memang kalau debat besok saya berharap ada saling serang menyerang. Tapi Pak Muhaimin bukan tipikal menyerang. Nah, mudah-mudahan nanti ada yang saling serang. Karena apa? Kalau debat besok ini saling serang, itulah yang diharapkan oleh publik supaya tahu betul. Yang pertanyaan mematikan kira-kira apa? Apakah Anda akan bahas lagi putusan MK atau apa? Itu kan bukan ekonomi. Ya tentu, kan saya sudah sampaikan. Pak Muhaimin bukan tipikal yang gampang menyerang. Diserang mau? Diserang oke, kan selama ini biasa menjawab serangan gitu ya. Justru yang kadang-kadang kita tidak tahu tipikal orang yang jarang kelihatan di debat. Sehingga kita nggak tahu apa sebenarnya kelemahan, polanya, atau argumen-argumen yang dia punya. Nah, kayak semacam menyimpan misteri. Kan ada videonya tadi. Kalau itu kan tingkat wali kota, itu kan kan baru 2 tahun. Nggak ada hubungan dengan pengalaman. Terima kasih Pak. Pak Edi Suparno, tim Nor 2. Banyak rakyat meragukan, underestimate Gibran. Barusan beliau ini juga sangat underestimate. Kan cuma tingkat wali kota, apalah itu katanya kan. Anda sebagai timnya Gibran gimana? Pertama, Mas Gibran itu latar belakangnya pengusaha. Tetapi yang lebih penting lagi, keluarganya pengusaha. Pak Jokowi awalnya mau pengusaha. Jadi memang pengusaha itu sudah dari darah dagingnya, Pak. Mas Gibran. Meskipun Mas Gibran tidak berurusan dengan masalah makroekonomi sehari-hari, tetapi setiap hari berbicara tentang makroekonomi dengan siapa? Dengan orang yang mengurusi masalah makroekonomi. Aplikasinya. Orang nomor 1 di negeri ini yang ngurusin masalah makroekonomi. Jadi gurunya Mas Gibran itu sudah bertahun-tahun. Anda mengatakan 10 tahun berkuasa berpengaruh positif terhadap Gibran? Karena sehari-hari itu yang dibicarakan. Di meja makan bicara itu, ketika kemudian berbicara santai, bicara masalah makroekonomi. Aspri saya 230 cewek, anak saya nggak ada yang contoh saya. Tetapi kan Mas Gibran punya aspirasi masuk ke politik. Jadi semakin mendalami masalah-masalah makroekonomi dan langsung mendapatkan dari sumber yang sangat terpercaya. 10 tahun ya? Ya intinya Gibran hebat lah. Kita tunggu besok. Begitu. Jadi Anda sangat yakin dalam bidang ekonomi nanti hari Jumat Gibran akan mengalahkan Caimin dan Mahfud? Saya akan menyatakan bahwa akan memenuhi ekspektasi tentang pemahaman ekonomi yang akan disajikan di dalam. Gibran udah siap? Bukan siap, sangat siap. Maksudnya gaya bicaranya nanti akan sama seperti wali kota, tegas dan juga mirip-mirip bapaknya?
natural, tidak ada dibuat-buat. Ada yang nggak hafalan? Sudah dihafal nggak? Kenapa itu? Sudah diajari nggak untuk hafalan untuk hari Jumat? Banyak materi sudah dalami, tetapi yang kita akan keluarkan nanti adalah membahas materi-materi yang langsung berurusan dengan urusan-urusan rakyat secara yang sekarang penting. Gitu. Lapangan kerja, harga kebutuhan pokok, gitu. Apakah Gibran siap menyerang? Jadi jangan hanya monolog, tapi juga mendebat yang dua. Udah siap belum? Walaupun dari segi ini kayak kakek sama cucu gitu loh. Ya, kalau kita bicara counter argumentasi tentu, tetapi kan tidak perlu harus menyerang. Tetapi kalau kita berbeda pandangan, menyampaikan perbedaan Jadi pandangan. Anda yakin besok Gibran hari Jumat akan berani menyerang debat Mahfud dan Caimin? Anak muda, yakin? Anak muda udah dipersiapkan? Akan memberikan counter argumentasi dengan santun. Kita lihat nanti gimana nih, Pak Ganjar, timnya Ganjar. Ya, kita tentu siap sekali untuk debat ini. Ya, karena tadi saya katakan bahwa Pak Profesor Mahfud akan mengemukakan apa yang beliau sudah alami selama sekian panjang track recordnya, dan semuanya tidak bisa dilepaskan dari politik. Ekonomi tidak bisa dilepaskan dari politik. Termasuk misalkan masalah ekonomi biaya tinggi. Ya, ini corruption segala macam. Ini tentu terkait. Mungkin nggak Pak Mahfud akan bertanya kepada Gibran, tahu apa lu kan masih anak muda. Kira-kira berani nggak mengatakan Saya itu? rasa itu bukan gayanya Prof. Mahfud. Pasti nggak berani. Kan masih anak buahnya Pak Jokowi. Mungkin lah, menterinya. Semua masih dulu di ram kabinet. Iyalah. Dan itu bukan gayanya Prof. Mahfud, tetapi ya apa yang Prof. Mahfud kemukakan pasti adalah apa yang memang mudah dipahami oleh rakyat banyak dan memang mengena, misalkan mengenai kedaulatan pangan, mengenai ekonomi syariah, mengenai produk halal Indonesia sebagai. Tapi rakyat itu sangat ingin kalau ada pertanyaan itu menohok gitu loh. Sudah dipersiapkan nggak? Yang bukan hanya sekedar cuti menohok gitu loh, kayak Anies. Bagaimana perusahaan Anda waktu ada pelanggaran etik? Ditanya kepada Prabowo, ini kira-kira dipersiapkan untuk yang dua ini belum? Oh ya pasti kita siapkan pertanyaan itu, tapi kan tidak mungkin kita kemukakan di sini. Karena itu kan disiapkan ya. Rahasia dapur. Pasti kalau itu disiapkan. Oke, terima kasih Pak Hidayat, Ahmad Hidayat. Kira-kira apa yang efektif ditanyakan oleh para ini? Coba kasih dulu. Kalau Mahfud harusnya nanya apa, Caimin tanya apa, Gibran nanya apa, biar bisa saling menjatuhkan. Kalau dilihat tadi dari narasi tiga calon kita ini kan seolah-olah ingin membangun persahabatan saat debat tadi kan. Saya lihat, padahal ini mau berdebat tapi kok mau bersahabat itu. Isu ekonomi yang mau didengar oleh publik adalah isu ekonomi yang krusial yang mereka rasakan antara narasi pemerintah sama yang dirasakan masyarakat itu berbeda. Jadi sebenarnya saya akan melihat nanti calon nomor 2 akan menjadi hotspot. Dari serangan dari kandidat nomor 1, nomor 3. Misalkan contoh hilirisasi. Hilirisasi ini kan digembur-gemburkan berhasil. Ada nilai tambah buat nikel. Tapi yang terjadi kan masyarakat miskin di daerah hilirisasi terjadi. Misalkan harga ilegal secara hukum ilegal ekspor 5,3 juta misalkan itu terjadi. Ini kan akan jadi serangan. Tapi mungkin di narasi sini damai-damai saja. Tapi saya prediksi ini Bang, ini akan menarik karena ini isu ekonomi. Isu yang kemudian orang melihat oh iya kalau ada perbedaan. Disitulah kan orang nangkap, oh ini perbedaan. Yang diserang siapa kira-kira? Ya tentunya yang saat ini masih mengatakan bahwa ini baik-baik saja, ini kuat, ini berarti hebat. Berarti serangan akan ditujukan ke Gibran karena dia ada Jokowi. Kemungkinan besar begitu sama seperti yang debat pertama. Oh begitu ya. Kalau gitu Pak Faisal, apakah nanti isu IKN juga? Itu kan ekonomi kan? Pasti. Apakah itu menjadi isu? Ya. Itu salah satu hot issues yang akan dibahas. Kalau ada pertanyaan nanti kepada Gibran, kok rakyat masih susah? Seperti gayanya Pak Anies, kok rakyat masih susah, kok lu bangun istana besar-besar di IKN, kira-kira jawaban Gibran apa? Saya yakin sudah dipersiapkan itu jawabannya. Pasti sangat, karena sudah bisa ditebak itu pertanyaan yang dapat menjatuhkan. Tapi itu pasti akan keluar ya? Tapi yang diserang belum tentu kalah ya. Jadi artinya walaupun nanti banyak serangan belum tentu kalah. Dan menurut saya juga tidak hanya Gibran menurut saya. Jadi karena begini, 01 udah pasti perubahan, 02 udah pasti keberlanjutan, 03 netral. Nah ini orang juga akan menilai 03 ini mau lanjutkan atau mau perubahan, ini juga jadi perlu disampaikan message. Warnanya kita percepatan. Ya, sesuai dengan misinya, gerak cepat. 03 itu lanjut perubahan. Yang kita angkat adalah percepatan. Oke, percepatan yang besok harus diselesaikan adalah bagaimana strateginya. Jadi bukan cuma mempercepat,
caranya gimana? Di sini orang mau melihat ada panelis kan para ahli ya. Nah jadi strategi itu menjadi penting tuh. Ya makanya tadi kalau dibilang, kalau saya sebetulnya tidak suka berdebat kusir, tapi kalau sampai ada yang menjatuhkan, paling tidak itu bisa mempertontonkan sejauh mana pemahaman terhadap perekonomian. Terima kasih, gitu ya, betul. Pak Effendi Ghazali. Dalam suatu debat, saya sudah hampir 40 tahun jadi pengacara. Salah satu faktor kemenangan adalah kalau kita menjatuhkan lawan secara debat, bukan menjatuhkan secara fisik. Kita nggak boleh munafik lah. Memang harus menjatuhkan, namanya juga debat. Ngapain sopan-sopan? Setuju nggak? Kalau di Indonesia kita perhalus bahasanya, jadinya contrasting. Jadi memperbandingkan, comparing atau contrasting. Padahal intinya attacking. Benar. Iya, karena dalam keadaan Anda bisa saja diserang lalu menyerang balik, atau memang niat memberi satu pertanyaan, kemudian lawannya secara tidak langsung kelepek-kelepek. Benar. Gitu. Cuma ada dua catatan penting. Yang pertama, tidak mudah berhadapan dengan anak muda. Karena di banyak debat anak muda itu terlihat lebih secara fisik terlihat lebih dan lebih berani atau gimana? Clinton lawan Dole ya kan, Kennedy sama Nixon. Jadi lebih terlihat agak lebih santai. Apalagi kalau dia bisa lempar senyum sana sini. Yang kedua, kalau Anda mengambil keuntungan dan menganggap anak muda itu dianggap agak rendah, itu orang juga antipati terhadap Anda gitu ya. Karena Anda nggak tahu, itu orang akan berbalik kepada dia. Jadi karena itu peluang anak muda besar. Jadi saya besok akan beranggapan bahwa kalaupun kita berharap ada contrasting lah gitu ya, atau serang menyerang dengan bahasa yang enak. Kalau enggak kita nggak dapat apa-apa. Tapi jangan lupa di luar sana rakyat kita kan pendidikannya juga nggak terlalu baik, bagus-bagus semua gitu ya. Jadi artinya kalau menggunakan istilah yang tinggi-tinggi, yang pemilih bimbang nih jadi tidak diperoleh. Tapi bayangan saya besok, Gibran tidak akan menjadi yang terbawah kalau melihat apa yang sementara ini terjadi ya. Jadi prediksi Anda? Dia tidak akan menjadi yang terbawah kecuali jadi tidak akan menjadi yang terbawah. Dalam debat nanti? Ya, tidak akan menjadi yang terbawah ya. Yang terbawah siapa kira-kira? Enggak tahu, salah satunya lah dari yang lain ya. Tapi salah satu dari ini boleh dong memprediksi ya, karena kita sudah kita sudah terlanjur punya ekspektasi sebelumnya asam sulfat kemudian. Benar. Nah, karena itu dia dalam persepsi agak gampang dianggap tidak yang terbawah. Dia cukup tampil senyum, tenang gitu ya, sudah tidak yang terbawah. Tapi kecuali bikin blunder. Yaitu blunder. Karena blunder itu akan betul-betul dirayakan tuh. Kan apa saya bilang? Jadi memang ditunggu. Jadi memang dua calon 1 dan 3 akan menunggu blunder gitu ya. Publik barangkali. Karena kan publik akan membuat blunder gitu. Nah, akhirnya Samsul gitu kata publik ya. Bisa gitu loh. Samsul kedua. Ya, itu publik loh. Hati-hati terhadap itu. Oke, kita akhiri debat kita malam ini. Mari kita sama nonton hari Jumat debat Cawapres. Apakah akan ada blunder? Apakah ada yang berani saling menjatuhkan? Karena itulah esensi dari debat. Jangan lupa nonton Metro TV Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30. Yang hot-hot karena hostnya sangat hot dan juga out of the box. Silakan Pak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.